Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Syafiq. Saya adalah mahasiswa KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021, Kecamatan Rongkop, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pelajaran dasar bahasa Arab atau al-lughah al-arabiyah. Dalam pembelajaran ini saya akan membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah selayang pandang bahasa Arab. Yang kedua, mengapa kita perlu belajar bahasa Arab. Yang ketiga, tata bahasa Arab. Dan yang keempat adalah latihan penggunaan bahasa Arab. Baik, kita mulai dari yang pertama, selayang pandang bahasa Arab. Kita mulai dari definisinya. Pertama, rumpun bahasa. Bahasa Arab atau al-lughah al-arabiyah merupakan salah satu dari rumpun bahasa Semit yang berkerabat dengan bahasa Ibrani dan bahasa Neo-Arami lainnya. Yang kedua, bahasa Arab dituturkan lebih dari 300 juta orang sebagai bahasa pertama dan digunakan di 25 negara Arab sebagai bahasa resmi atau bahasa pemerintahan. Yang ketiga, bahasa Arab merupakan bahasa peribadatan yang digunakan oleh umat Islam karena merupakan bahasa kitab suci Al-Quran dan bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dan ulama-ulama dalam menulis kitab-kitab agama Islam, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah peta wilayah negara Arab atau Duwalil Arabiyah, di mana mereka menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi mereka. Dari paling timur ada Oman, kemudian dari paling barat ada Maroko atau Maghrib, paling utara ada Suriah, dan paling selatan ada Kepulauan Komoro. Oke, selanjutnya adalah jenis bahasa Arab. Jenis bahasa Arab ada 2, yaitu baku atau formal atau disebut fusha. Yang kedua adalah umum atau dialek atau yang disebut dengan ammiyah. Bahasa baku atau fusha merupakan bahasa Arab yang berasal dari bahasa Arab klasik. Bahasa Arab klasik ini merupakan bahasa yang digunakan pada kurang lebih abad ke-6 Masehi dan menjadi bahasa kesusastraan dan bahasa peribadatan umat Islam sampai sekarang, seperti itu. Bahasa Fusha biasanya digunakan pada lembaga-lembaga formal atau pada kabar berita dan sebagainya. Kemudian ada bahasa Ammiyah. Bahasa Ammiyah merupakan bahasa Arab yang dipakai dalam percakapan sehari-hari di dunia Arab dan sangat berbeda dengan bahasa Arab tulisan serta tidak memiliki kaidah. Jadi bahasanya ibaratnya adalah bahasa-bahasa yang gaul, bahasa yang tidak formal seperti itu dan tidak memiliki kaidah karena tidak memiliki pedoman, dan setiap daerah, setiap wilayah dalam negara-negara Arab memiliki bahasa dialeknya masing-masing. Seperti di Mesir ada bahasa dialek Mesir, di Saudi ada dialek Saudi dan sebagainya. Selanjutnya adalah karakteristik bahasa Arab. Pertama, sistem penulisan. Jadi bahasa Arab ini ditulis dari kanan ke kiri, sebagaimana yang umum ditemukan pada rumpun bahasa Semit. Yang kedua, memakai sistem abjad. Sistem abjad sendiri adalah sistem tulisan yang huruf-hurufnya melambangkan bunyi konsonan, sedangkan bunyi vokal dilambangkan dengan harokat. Jadi secara otomatis dalam bahasa Arab, abjad Arab ini seperti misalnya alif, ba, ta, tha, jim, ha, dan seterusnya itu tidak memiliki bunyi vokal, artinya dia adalah bunyi konsonan. Akan tetapi ketika dia bertemu dengan harokat, misalnya ba atau jim, misalnya jim bertemu dengan harokat fathah, maka dia berubah menjadi bunyi ja. Dan ketika bertemu dengan dhammah, maka bunyinya menjadi ju. Dan ketika bertemu dengan kasrah, maka bunyinya menjadi ji, seperti itu. Selanjutnya, bagian kedua, mengapa kita perlu belajar bahasa Arab? Di sini saya memberikan 6 poin. Yang pertama adalah bahasa Arab digunakan lebih dari 300 juta penutur dan menjadi bahasa kelima yang paling banyak digunakan di dunia. Yang kedua, bahasa Arab merupakan bahasa internasional dan merupakan satu dari 6 bahasa yang digunakan secara resmi di PBB. Yang ketiga, bahasa Arab memiliki pengaruh yang besar baik dari segi geografis, sejarah, filosofis, ekonomi, budaya, ilmiah, dan geopolitik. Karena kita tahu di wilayah Timur Tengah, di negara-negara Arab memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan
baik itu ekonomi, politik, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kata serapan. Jadi bahasa Arab ini merupakan atau banyak kata-kata serapan yang diambil dari bahasa Arab. Begitupun dalam bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu. Contohnya seperti kata adil, adab, hikmat. Kemudian dalam bahasa Inggris ada sukar, cotton, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bernilai ibadah. Nah, kita tahu bahwa bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW serta para ulama dalam menyusun kitab-kitab agama Islam. Maka ketika kita mempelajari bahasa Arab, maka dapat bernilai ibadah ketika kita niatkan untuk mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW seperti itu. Dan poin terakhir adalah mulai diabaikan. Kita tahu saat ini bahwasanya generasi muda mulai meninggalkan dan menganggap remeh bahasa Arab. Maka dari itu saya berpesan kepada teman-teman sekalian, baik yang ada di Dusun Rongkop ataupun Karangwuni secara umum ataupun baik yang ada di Dusun Saban ataupun Karangwuni secara umumnya dan Rongkop secara umumnya, lebih umumnya, untuk mempelajari bahasa Arab dengan giat, karena saat ini bahasa Arab sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda dan kita tahu bahwasanya ketika kita menguasai bahasa Arab, maka kita memiliki poin lebih daripada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dalam bahasa Arab seperti itu. Selanjutnya nomor 3 adalah tata bahasa dalam bahasa Arab. Abjad Arab. Nah, untuk abjad Arab sendiri, karakteristik hurufnya adalah sebagai berikut. Basis abjad Arab memiliki 28 huruf. Huruf-hurufnya banyak yang serupa, tetapi dibedakan dengan adanya titik-titik di atas ataupun di bawah bentuk huruf tersebut. Misalnya pada contoh ada huruf ba dan ta. Huruf ba dan ta memiliki bentuk yang sama. Itu seperti ini kan, bentuknya sama. Tetapi yang membedakan adalah titik ba memiliki titik di bawah dan ta memiliki titik di atas, 2 titik di atas. Begitupun contoh lain pada huruf jim, ha, dan kha. Jim, ha, dan kha memiliki bentuk huruf yang sama, akan tetapi yang membedakan adalah posisi titik dari huruf tersebut, seperti itu. Selanjutnya, bergaya kursif. Jadi bahasa Arab ini baik versi tulisan tangan ataupun cetak sama-sama bergaya kursif atau menyambung selama berada dalam satu kata. Artinya bersambung tapi dalam satu kata. Ketika sudah berbeda kata maka tidak bersambung, seperti itu. Selanjutnya adalah susunan utama dalam bahasa Arab. Susunan utama dalam bahasa Arab ada 2, yaitu susunan abjadi dan susunan hijai. Susunan abjadi atau asli abjadi atau alif bai itu merupakan susunan yang berasal dari abjad Fenisia dan oleh karenanya sangat mirip dengan urutan abjad bahasa turunannya seperti abjad Ibrani. Dalam urutan ini pun juga dipakai untuk bilangan dan memiliki sandi atau kode alfanumerik seperti gamatria pada bahasa Ibrani dan isop sefi pada bahasa Yunani. Jadi ketika kita menggunakan susunan abjadi yaitu abajadun, hawajun, dan sebagainya, itu memiliki nilai. Setiap hurufnya itu memiliki nilai. Contohnya abajadun. Nah, itu alif bermakna memiliki nilai 1, kemudian ba memiliki nilai 2, jim memiliki nilai 3, dan dal memiliki nilai 4. Begitupun pada bahasa Ibrani seperti itu, ada alef bernilai 1, bet bernilai 2, kemudian gimel bernilai 3, dan dalet bernilai 4. Sama seperti bahasa Yunani, ada alfa bernilai 1, beta bernilai 2, gamma bernilai 3, dan delta bernilai 4, seperti itu. Yang kedua adalah susunan hijai. Susunan hijai atau alif bai, alif bai yang hijai, tersusun berkelompok berdasarkan keserupaan bentuk. Jadi ketika kita menggunakan abjadi maka urutannya sesuai dengan aslinya dalam bahasa Fenisia. Tetapi pada susunan hijai ini diurutkan berdasarkan keserupaan bentuk. Jadi susunannya adalah alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Kita lihat pada slide selanjutnya seperti ini. Jadi
abjadi ini urutannya adalah seperti ini: abajada, hawaza, hatoya, kalamana, dan seterusnya. Sedangkan hijai diurutkan berdasarkan keserupaan bentuk. Di sini ada ba, ta, tha, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho. Dari ba, ta, tha kan memiliki bentuk yang sama. Jim, ha, kho juga memiliki bentuk yang sama. Begitupun seterusnya memiliki bentuk yang sama, sehingga disebut sebagai hijai untuk mempermudah penggunaan bagi orang-orang yang bukan dari orang Arab, seperti itu. Selanjutnya ada lanjutan, ada yang namanya harokah. Harokah yang berarti yang memiliki pengaruh vokal pendek. Ada fathah yang berbunyi A, ada dhammah berbunyi U, dan kasrah berbunyi I. Sedangkan untuk vokal panjang adalah ketika ada sebuah huruf yang memiliki vokal pendek atau harokat ini kemudian bertemu dengan huruf mat. Huruf mat ini ada 3, yaitu alif, ya, dan waw. Contohnya seperti ini. Ada huruf dot, kemudian ada harokat fathah ini, dan ada alif, huruf matnya alif. Maka dia menjadi dibaca do, atau memiliki vokal yang panjang, seperti itu. Sedangkan yang selanjutnya ketika ada dhammah, kemudian ada dot bertemu dengan dhammah, kemudian bertemu dengan waw yang merupakan huruf mat, maka dibaca du. Begitupun dot kasrah bertemu dengan ya, di, seperti itu. Karena kita tahu bahwa asalnya bahasa Arab, aksara Arab ini, huruf Arab ini, dia adalah huruf konsonan, tidak memiliki vokal. Ketika dia bertemu dengan harokat, maka dia memiliki vokal tapi pendek. Nah, ketika dia bertemu dengan huruf mat, maka dia memiliki vokal yang panjang, seperti itu. Selanjutnya ada diftong. Nah, dalam bahasa Arab ada 2 diftong, yaitu ai dan au. Ai adalah ketika ada suatu huruf yang berharokat fathah bertemu dengan huruf ya, yang dia itu kasrah atau sukun, seperti itu. Dia yang sukun, bukan kasrah, sukun, seperti itu. Ataupun au. Au ini ketika ada huruf yang berharokat fathah kemudian bertemu dengan huruf waw yang dia sukun atau diwakafkan, seperti itu. Maka dia berbunyi au. Oke, selanjutnya kita masuk ke kaidah bahasa Arab. Dalam linguistik Arab ada pembagian pembagian ilmu. Ada yang membagi menjadi 5, ada yang membagi menjadi 4. Di sini saya mengambil yang membagi menjadi 4, yaitu sintaksis atau ilmu nahwi, kemudian ada morfologi atau ilmu sarfi, fonologi, ilmu aswat, dan semiotik, ilmu tilalah. Oke, selanjutnya adalah kaidah bahasa Arab. Di dalam kaidah bahasa Arab atau linguistik Arab dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang membagi menjadi 5, ada yang menjadi 4, dan sebagainya. Di sini saya akan mengambil 4 bagian utama, yaitu ada sintaksis dan morfologi atau ilmu nahwi dan ilmu sarfi, yang disebut sebagai ilmu alat atau kaidah bahasa Arab. Ada fonologi atau ilmu aswat, dan semiotik atau ilmu tilalah. Yang pertama adalah sintaksis. Sintaksis atau ilmu nahwi atau nahwu saja adalah ilmu yang mempelajari jabatan atau kedudukan sebuah kata di dalam suatu kalimat bahasa Arab. Apakah dia sebagai subjek atau predikat atau keterangan atau yang lainnya, dan untuk mengetahui harokat akhir dari suatu kata, baik kata benda maupun kata kerja. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kata berikut ini. Kita baca jaa rajulun, kemudian ra'aitu rajulan, kemudian marartu bi rajulin. Artinya telah datang seorang laki-laki, kemudian ra'aitu rajulan, saya telah melihat seorang laki-laki, kemudian marartu bi rajulin, saya telah berpapasan dengan seorang laki-laki. Nah, kita perhatikan harokat akhir pada kata rajulun. Kata rajul ini. Pada contoh yang pertama dibaca rajulun, yang kedua dibaca rajulan, yang ketiga dibaca rajulin. Nah, ini berubah sesuai dengan perubahan jabatannya dalam suatu susunan kalimat, dan inilah yang dibahas dalam ilmu nahwu, seperti itu. Ketika dia berharokat dhammah di sini, maka dia berkedudukan sebagai fa'il atau subjek. Ketika dia berharokat fathah, maka dia sebagai objek, dan
ketika dia ada artikel di sini, artikel huruf ba, huruf jar, maka dia kedudukannya sebagai majrur, seperti itu. Lanjutannya, dalam ilmu sintaksis Arab terdapat sesuatu pembahasan yang disebut kalam. Kalam adalah suatu lafaz yang tersusun dan mengandung faidah serta menggunakan bahasa Arab. Kalam ini dibagi menjadi 3, yaitu isim atau nomina, fi'il atau verba, dan harf atau artikel fungsional. Isim sendiri adalah kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak berkaitan dengan waktu seperti lafaz Zaidun, kemudian lafaz ana dan hadza. Nah, ini bisa berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan waktu. Adapun fi'il atau verba adalah kata yang menunjukkan arti dengan sendirinya tapi disertai dengan waktu. Contohnya seperti qoma yaqumu kum. Qoma di sini artinya adalah dia telah berdiri. Artinya dia memiliki waktu lampau. Kemudian yaqumu, dia sedang berdiri atau dia akan berdiri. Dia memiliki waktu present, sekarang atau yang akan datang, future, seperti itu. Kemudian ada kum. Kum adalah fi'il amr atau kalimat perintah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah harf. Harf merupakan kata yang menunjukkan suatu arti ketika dia bersamaan dengan kata lain, ketika dia bergandengan dengan kata lain. Contohnya seperti ila, wahal, walam. Ketika ila, hal, dan lam ini berdiri sendiri, maka dia tidak ada artinya, tidak bisa. Tapi ketika dia bergabung atau bersamaan menempel pada kata lain, maka dia jadi memiliki arti. Contohnya misalnya dhahaba ila, misalnya dhahabtu ilal jami'ah, maka dia bermakna memiliki arti menuju. Saya pergi menuju kampus, seperti itu. Begitupun dengan hal dan lam. Misalnya yang hal ketika bergabung dengan hal anta talib, apakah kamu merupakan siswa di sini, maka hal di sini menjadi memiliki arti. Begitupun dengan lam. Ketika lam sendiri maka tidak punya arti, akan tetapi ketika lam ini bertemu dengan fiil, misalnya lam yaqra, artinya jadi dia belum membaca, seperti itu. Jadi memiliki arti. Selanjutnya adalah morfologi. Morfologi atau ilmu sorfi atau sarf saja adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata di dalam bahasa Arab. Contohnya, kita baca di sini bersama-sama, doroba yatribu dorban. Artinya, doroba telah memukul, dia telah memukul, kemudian yatribu, dia sedang memukul atau akan memukul, kemudian dorban artinya pukulan. Doroba ini dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il madi atau fi'il masa lampau. Kemudian yatribu fi'il mudhari atau masa sekarang, kata kerja sekarang. Kemudian dorban adalah masdar atau kata dasar. Sama seperti bahasa Indonesia, ketika menggunakan kata dasar pukulan, maka banyak turunan-turunannya seperti pukulan, sedang terpukul atau memukul, pemukul, dan sebagainya. Seperti itu. Morfologi mempelajari tentang perubahan bentuk pada suatu kata dalam bahasa Arab, seperti itu. Selanjutnya adalah fonologi. Fonologi dalam bahasa Arab disebut sebagai ilmu al-aswat atau ilmu suara, yaitu bidang ilmu yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa Arab. Secara etimologi terbentuk dari kata fon yang artinya bunyi dan logi yang artinya ilmu. Contohnya seperti ini. Salah satunya adalah mengenai makhrijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Ini merupakan salah satu bidang yang dikaji dalam fonologi, seperti itu. Misalnya kita lihat di sini ada bibir. Huruf-huruf yang keluar dari bibir ada waw, ba, dan mim. Kemudian ada yang keluar dari lidah bagian tengah dengan langit-langit bagian tengah, ada jim, shin, dan ya. Kemudian ada yang keluar dari pangkal tenggorokan, ada ha dan alif, seperti itu, hamzah, seperti itu. Dan ini merupakan salah satu dari cabang ilmu atau kajian dalam ilmu fonologi. Selanjutnya adalah semantik. Nah, semantik atau ilmu makna atau ilmu dilalah adalah ilmu yang membahas tentang makna dalam suatu kalimat atau bahasa. Jadi semantik ini artinya adalah makna, membicarakan makna, bagaimana mula adanya makna tersebut, kemudian bagaimana perkembangannya dan mengapa terjadi perubahan makna dalam bahasa. Contoh untuk semantik memang agak ribet atau agak sulit untuk dipahami secara cepat, tapi saya memberikan contoh yang mudah adalah seperti relasi makna dalam bahasa Arab. Contohnya seperti antonim, sinonim, hiponim, homonim, dan sebagainya. Seperti itu.
Yang keempat adalah latihan penggunaan bahasa Arab. Nah, kita di sini akan belajar melafalkan bersama-sama alfabet Arab. Kita mulai dari alif. Alif. Contohnya ananas. Kemudian ba. Ba. Baitun. Lanjut ta. Tufahatun. Sa. Saljun. Jim. Jizrun. Ha. Haqibatun. Khaf. Khubzun. Dal. Darajatun. Zal. Dharratun. Ra. Rishatun. Zay. Zaitun. Sin. Safinatun. Shin. Shamsun. Sad. Sarukh. Dad. Daw'un. Ta. Ta'iratun. Za. Zarfun. Ain. Ainabun. Ghain. Ghaimun. Fa. Farawalatun. Qaf. Qalamun. Kemudian kaf. Kursiyun. Lam. Limun. Mim. Mauzun. Nun. Najmatun. Ha. Hadiyatun. Wa. Wardatun. Dan ya. Yaqtinun. Nah, di sini ada urutan abjad berdasarkan hijai. Berdasarkan urutan hijai, yaitu dikelompokkan berdasarkan keserupaan bentuk hurufnya. Ba, ta, tha, jim, ha, kha. Seperti itu. Jadi di sini kita belajar bagaimana mengucapkan huruf bahasa Arab dengan baik, seperti itu. Selanjutnya adalah kita belajar angka Arab. Kita belajar angka 1 sampai 10 dulu. Kita mulai bersama-sama. 1. Wahidun. Wahidun. 2. Ithnani. 2. Isnani. 3. Salasatun. 3. Salasatun. 4. Arba'atun. 4. Arba'atun. 5. Khamsatun. 5. Khamsatun. 6. Sittatun. 6. Sittatun. 7. Sab'atun. 7. Sab'atun. 8. Thamaniyatun. 8. Samaniyatun. 9. Tis'atun. 9. Tis'atun. 10. Asyaratun. 10. Asyaratun. Seperti itu. Untuk huruf-huruf pertama adalah kita harus mempelajari 1 sampai 10. Untuk kemudian untuk tingkat selanjutnya kita belajar belasan, kemudian puluhan, ratusan sampai ribuan. Tetapi saya tidak memberikannya di sini karena nanti akan sedikit lebih rumit pembahasannya, seperti itu. Selanjutnya kita belajar mengenai ismul isyarah atau kata tunjuk. Kata tunjuk dalam bahasa Arab dibagi menjadi 2, yaitu yang satu adalah untuk maskula, yang kedua adalah untuk femina. Maskula contohnya adalah yang bermakna ini adalah hadza untuk kalimat tunggal, kemudian hadzani untuk ganda, dan haula'i untuk jamak. Contoh yang hadza. Hadza mudarrisun. Ini adalah guru laki-laki tunggal. Seperti itu, mudarrisun tunggal. Kedua adalah hadzani mudarrisani. Hadzani mudarrisani. Ini adalah 2 guru laki-laki. Seperti itu. Yang jamak contohnya adalah haula'i mudarrisuna. Haula'i mudarrisuna. Ini adalah 3 guru. Seperti itu. Selanjutnya adalah itu. Untuk tunggalnya kita menggunakan zalika, untuk gandanya
Dzanika, untuk jamaknya ulaika. Contohnya untuk yang tunggal, dzalika mudarrisun. Itu adalah dua guru, itu adalah satu guru laki-laki. Kemudian dzanika mudarrisani. Itu adalah dua guru laki-laki. Dan yang jamak ulaika mudarrisuna. Itu atau mereka itu adalah tiga atau tiga atau lebih guru laki-laki. Jadi dalam bahasa Arab itu ada tunggal, ada ganda, dan ada jamak. Tunggal itu adalah satu, kemudian ganda dua, dan jamak tiga atau lebih dari tiga, seperti itu. Selanjutnya adalah isim isyarah untuk femina yang bermakna ini. Untuk tunggalnya kita menggunakan hadhihi, untuk gandanya menggunakan hatani, dan jamaknya haulai, sama seperti yang maskula, seperti itu. Contohnya, hadhihi mudarrisatun. Ini adalah satu guru perempuan. Kemudian hatani mudarrisatani. Ini adalah dua guru perempuan. Dan contoh jamaknya adalah haulai mudarrisatun. Ini adalah tiga guru perempuan atau lebih. Banyak perempuan, seperti itu. Banyak guru perempuan. Selanjutnya adalah femina yang bermakna itu. Isyarah, isim isyarah khusus femina yang bermakna itu. Untuk tunggalnya kita menggunakan tilka, untuk gandanya menggunakan tanika, dan jamaknya menggunakan ulaika. Contohnya, tilka mudarrisatun. Itu adalah guru perempuan. Satu guru perempuan. Gandanya tanika mudarrisatani. Itu adalah dua guru perempuan. Contoh jamaknya ulaika mudarrisatun. Itu atau mereka itu adalah banyak guru perempuan, entah itu 3 atau 4, 5 dan seterusnya. Yang penting lebih dari 3 atau lebih dari 3 sudah dikatakan sebagai jamak. Oke, selanjutnya adalah ismut dhamir. Ismut dhamir dalam bahasa Arab ada dua, yaitu dhamir muttasil dan munfasil. Dhamir muttasil adalah dhamir yang bersambung dengan kalimatnya, dengan kata bendanya, seperti itu, atau fiilnya. Sedangkan munfasil adalah dhamir yang terpisah dari kata pada suatu kata, seperti itu. Untuk dhamir munfasil adalah ini, kita baca bersama-sama. Ada huwa yang artinya adalah dia, seorang laki-laki. Kemudian huma, dia ganda, laki-laki atau perempuan. Kemudian ada hum, dia jamak laki-laki. Kemudian ada hiya artinya adalah dia, perempuan tunggal. Kemudian ada hunna artinya mereka atau dia jamak atau mereka, perempuan, seperti itu. Kemudian ada anta kamu laki-laki. Kemudian antuma, kamu berdua laki-laki ataupun perempuan. Kemudian antum, kalian laki-laki atau anda, seperti itu. Untuk memperhalus bahasa kita kadang menggunakan antum, walaupun objek yang kita ajak bicara atau objek yang kita bicara itu adalah seorang perempuan, tapi kita tetap bisa menggunakan antum sebagai bentuk penghormatan. Kemudian ada anti, kamu laki-laki. Kemudian antunna, kalian perempuan, seperti itu. Kemudian ada ana, saya, nahnu, kami. Untuk yang dhamir muttasil, ini biasanya terletak pada kalimat menyambung dengan suatu kalimat. Contohnya adalah ini, ada qalamahu, qalamahuma, qalamahum, qalamuha, qalamuhun, qalamuka, qalamukuma, qalamukum, qalamuki, qalamukunna, qalami, qalamuna. Nah, di sini kalau kita ingin mempelajari dengan cepat, maka kita mempelajarinya dalam ilmu sarfi, atau ilmu saraf, atau ilmu morfologi, karena di situ kita mempelajari perubahan-perubahan kata seperti ini contohnya. Oke, selanjutnya kita coba belajar percakapan, perkenalan atau ta'aruf. Di sini ada dua orang bernama Ahmad dan Khalil. Kita mulai dari Ahmad. Assalamualaikum. Khalil. Waalaikumsalam. Ahmad.
Nama saya Ahmad. Ismi Ahmad. Siapa nama kamu? Masmuka. Kemudian Khalil menjawab, nama saya Khalil. Ismi Khalil. Kemudian Ahmad berkata lagi, bagaimana kabarmu? Kaifa haluka? Kaifa haluka? Kemudian Khalil, baik, alhamdulillah. Bi khair, alhamdulillah. Bagaimana kabarmu? Wa kaifa halaka anta? Wa kaifa haluka anta? Kemudian Ahmad menjawab, baik, alhamdulillah, bi khair, alhamdulillah. Kemudian Khalil lagi, kamu dari mana? Min aina anta? Atau bisa dikatakan kamu berasal dari mana, seperti itu, untuk menanyakan tempat atau asal, seperti itu. Ahmad menjawab, saya dari Indonesia. Ana min Indonesia. Kemudian Khalil, apakah kamu berkebangsaan Indonesia? Hal anta Indonesiun? Ahmad menjawab, ya, saya berkebangsaan Indonesia. Naam, ana Indonesiun. Dan apa kebangsaanmu? Wa ma jinsiyatuka anta? Khalil menjawab, saya berkebangsaan Turki. Khalil, ana Turkiyun. Saya dari Turki. Saya ana min Turkiya. Di sini ada agak sedikit perlu kita perhatikan. Untuk menyebut negara, misalnya Indonesia, kita menyebut Indonesia. Tapi untuk menyebut kebangsaan, maka kita menambahkan namanya itu ya nisbah. Jadi Indonesiun. Begitupun dengan Turki. Negara Turki, Turkiya. Ketika kita ingin mengatakan berkebangsaan Turki, maka ana Turkiyun, seperti itu. Ada tambahan ya nisbah di belakangnya. Kemudian Ahmad, selamat bertemu, ahlan wa sahlan. Khalil menjawab, selamat bertemu kembali, ahlan wa sahlan. Seperti itu. Jadi memang bahasa Arab ini memang bahasa yang kita dapat katakan tidak susah, tapi juga tidak mudah. Jadi asalkan kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, pasti kita bisa menguasainya dengan baik. Walaupun sebenarnya kalau menurut orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama mereka, bahasa Arab merupakan bahasa yang sulit karena pertama mereka harus belajar aksara baru, kemudian kaidahnya berbeda dengan kaidah bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi ketika kita bisa menguasai bahasa Arab dengan baik, maka akan banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil, baik itu dari segi pengetahuan umum ataupun pengetahuan agama, seperti itu. Dan kita juga bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Arab, baik dari orang-orang Arab ataupun orang-orang Arab yang tidak tinggal di Arab. Misalnya orang-orang Arab di Indonesia juga banyak yang menggunakan bahasa Arab, seperti itu. Terakhir ada sebuah kutipan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, pelajarilah bahasa Arab sebab ia mampu menguatkan akal dan menambah kehormatan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran dasar bahasa Arab ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Syukran jazilan. Jangan berhenti di sini, terus pelajari hingga nanti kamu menyadari betapa indah dan pentingnya bahasa ini. Terima kasih. Saya tutup. Ini adalah referensinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.